Apa yang kamu rasakan jika diam-diam dirimu disukai oleh pria tampan yang ternyata setelah ditelusuri, dia adalah seorang arwah gentayangan yang mati penasaran? Dia sangat mencintaimu dan ingin memilikimu. Salah satu cara agar kalian bisa bersatu adalah dengan mengambil nyawamu untuk bisa ikut bersamanya ke dunianya. Masa adalah seorang gadis cantik yang tinggal sendirian di sebuah apartemen. Dia memiliki anjing kesayangan bernama Shiro, yang ternyata bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib. Suatu hari, Masa mendapat undangan untuk menghadiri pesta Valentine di sebuah hotel mewah. Dia tidak tahu siapa yang mengirimkan undangan itu, tapi dia penasaran dan memutuskan untuk pergi. Dia membawa Shiro bersamanya, karena dia merasa ada sesuatu yang aneh dengan undangan itu. Sesampainya di hotel, Masa disambut oleh Joseph, seorang pria tampan yang mengaku sebagai pengirim undangan. Joseph mengatakan bahwa dia sudah lama menyukai Masa dan ingin menjadikannya kekasihnya. Masa terkejut karena dia tidak pernah bertemu dengan Joseph sebelumnya. Joseph mengunci pintu dan menarik Masa ke dalam ruangan pesta, lalu mengajak Masa berdansa dan makan malam. Joseph ternyata pria yang sangat romantis. Malam itu Masa terhipnotis dengan rayuan Joseph yang sangat tampan, sampai Masa tidak menghiraukan kehadiran Shiro. Joseph mengatakan bahwa dia akan membuat Masa menjadi miliknya. Masa merasa sangat bahagia di malam itu. Shiro, yang menunggu di luar ruangan pesta, merasakan bahaya mengancam diri Masa. Dia mencoba mengetuk pintu, tapi tidak ada yang membuka. Dia kemudian mendengar suara-suara aneh dari dalam ruangan, seperti jeritan, tangisan, dan tawa. Dia menyadari bahwa Joseph bukan manusia biasa, tapi arwah gentayangan yang ingin mengambil nyawa Masa. Shiro pun berusaha keras untuk memecahkan pintu dan meminta bantuan dari makhluk gaib lain yang ada di hotel untuk menyelamatkan Masa. Apakah Shiro berhasil menyelamatkan Masa dari teror Joseph? Apakah ada rahasia lain yang tersembunyi di balik undangan Valentine itu? Bagaimana nasib Masa dan Shiro setelah mengalami malam yang mengerikan itu? Adalah seorang gadis cantik yang tinggal sendirian di sebuah apartemen. Dia bekerja sebagai seorang desainer grafis di sebuah perusahaan media online. Dia memiliki anjing kesayangan bernama Shiro, yang ternyata bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib. Shiro adalah anjing yang setia dan pintar, yang selalu melindungi Masa dari bahaya. Suatu hari, ketika Masa pulang dari kantor, dia mendapati sebuah amplop putih di depan pintu apartemennya. Dia membuka amplop itu dan menemukan sebuah kartu undangan berwarna merah muda dengan tulisan emas. Kartu itu berisi, "Kepada Masa yang tercinta, aku mengundangmu untuk menghadiri pesta Valentine yang akan diadakan di Hotel Grand Majestic pada tanggal 14 Februari pukul 19. Aku sudah memesankan kamar untukmu dan menunggumu dengan penuh cinta. Aku harap kamu mau datang, karena aku sangat merindukanmu. Dari Joseph yang mencintaimu." Masa merasa bingung, karena dia tidak mengenal siapa Joseph itu. Dia tidak pernah mendengar nama itu sebelumnya, apalagi memiliki hubungan apa-apa dengan orang itu. Dia mencoba mengingat-ingat apakah ada orang yang pernah menunjukkan ketertarikan padanya, tapi dia tidak bisa menemukan sosok yang cocok. Dia juga tidak tahu bagaimana Joseph bisa mendapatkan alamat apartemennya dan mengapa dia mengirimkan undangan itu. Shiro, yang melihat kartu undangan itu, langsung menggonggong keras.
Dia merasakan aura jahat dari kartu itu dan ingin memperingatkan Mase, tapi Mase tidak mengerti maksud Shiro. Mase pun bersiap-siap untuk pergi ke pesta. Dia memilih gaun merah yang cantik dan sepatu hak tinggi yang elegan. Dia juga memakai kalung berlian yang ia dapatkan dari ibunya dan anting-anting emas yang ia beli sendiri. Dia merias wajahnya dengan make up yang natural dan menyemprotkan parfum yang harum. Dia melihat dirinya di cermin dan merasa puas dengan penampilannya. Dia tampak seperti seorang putri yang siap bertemu dengan pangerannya. Mase dan Shiro pun berangkat ke Hotel Grand Majestic dengan menggunakan taksi. Mereka tiba di hotel sekitar jam 6:45 dan langsung menuju ke lobi. Di sana, mereka disambut oleh seorang resepsionis yang ramah. "Selamat datang di Hotel Grand Majestic. Apakah Anda memiliki reservasi?" tanya resepsionis. "Ya, saya memiliki undangan untuk pesta Valentine di ruang Emerald. Namaku Mase," jawab Mase sambil menunjukkan kartu undangan. "Oh, Anda adalah tamu khusus dari Joseph. Silakan tunggu sebentar. Saya akan menghubungi dia," kata resepsionis sambil mengambil telepon. Mase menunggu dengan sabar sambil melihat-lihat suasana hotel. Hotel Grand Majestic adalah hotel bintang 5 yang terkenal dengan kemewahan dan kenyamanannya. Hotel itu memiliki arsitektur yang megah dengan ornamen-ornamen yang indah. Shiro juga menunggu dengan sabar sambil mengendus-endus bau-bau yang ada di hotel. Shiro merasakan banyak bau yang berbeda-beda, dari bau manusia, bau makanan, bau bunga, bau parfum, sampai bau arwah. Shiro merasakan ada banyak arwah yang berkeliaran di hotel, baik itu arwah yang baik maupun yang jahat. Shiro merasa tidak nyaman dengan keberadaan arwah-arwah itu dan ingin segera pergi dari hotel. Tapi, dia tidak bisa meninggalkan Mase yang tampak senang dan tidak curiga dengan apa yang terjadi di hotel. Mase dan Shiro bertemu dengan Joseph di ruang Emerald. Joseph adalah seorang pria tampan yang berpakaian rapi. Dia menyambut Mase dengan hangat dan mengatakan bahwa dia sudah lama menyukainya. Dia juga tidak keberatan dengan kehadiran Shiro dan mengatakan bahwa dia juga suka anjing. Joseph mengajak Mase berdansa dan makan malam. Dia memberikan Mase bunga, coklat, dan perhiasan. Dia juga memuji kecantikan dan kepribadian Mase. Mase merasa senang dan terpesona dengan Joseph. Dia mulai percaya bahwa Joseph adalah pangeran impian yang selama ini dia cari. Shiro merasa tidak suka dengan Joseph. Dia merasakan aura jahat dari Joseph dan melihat bahwa Joseph memiliki mata merah yang menakutkan. Dia mencoba menarik perhatian Mase, tapi Mase mengabaikannya. Shiro juga mencoba menggigit Joseph, tapi Joseph menghindarinya. Joseph mengancam Shiro dengan bisikan dan membuat Shiro takut. Joseph mengajak Mase ke kamar yang sudah dia pesan untuk mereka. Dia mengatakan bahwa dia ingin menghabiskan malam bersama Mase dan membuat Mase menjadi miliknya. Mase merasa ragu, tapi dia tidak bisa menolak Joseph karena dia sudah terhipnotis oleh rayuan Joseph. Shiro mengikuti Mase dan Joseph ke kamar. Dia merasa khawatir dengan Mase dan ingin menyelamatkannya. Dia berharap ada bantuan dari luar, tapi tidak ada yang datang. Dia merasa terjebak di hotel yang penuh dengan arwah jahat. Di kamar, Joseph menunjukkan wajah aslinya. Dia bukan manusia, tapi arwah gentayangan yang ingin mengambil nyawa Mase. Dia mengungkapkan bahwa dia adalah seorang pembunuh berantai yang mencari wanita cantik untuk dibunuh di malam Valentine. Dia sudah melakukan hal itu selama bertahun-tahun dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia mengatakan bahwa Mase adalah korban terakhirnya. Mase yang sadar dari hipnotis merasa ketakutan dan menyesal. Dia mencoba melarikan diri, tapi Joseph menangkapnya. Mase menjerit, menangis, dan meminta tolong, tapi tidak ada yang mendengarnya. Shiro yang melihat Mase merasa marah dan sedih. Dia mengumpulkan keberanian dan kekuatan dan berusaha keras untuk memecahkan pintu. Dia juga meminta bantuan dari makhluk gaib lain yang ada di hotel dengan menggunakan kemampuannya untuk berkomunikasi dengan mereka. Shiro
Shiro berhasil mendapatkan bantuan dari seorang hantu baik hati yang bernama Rose, yang dulunya adalah korban Joseph. Rose berkata bahwa Joseph adalah mantan tunangannya yang membunuhnya di malam Valentine karena dia menolak menikah dengannya. Rose berkata bahwa Joseph tidak bisa mati karena dia memiliki kutukan yang membuatnya hidup selamanya dan bisa berubah menjadi manusia. Rose berkata bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan Joseph adalah dengan menggunakan cincin yang ia tinggalkan di ruang Emerald, yang ternyata adalah cincin pertunangan yang ia tolak dari Joseph. Rose berkata bahwa cincin itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan Joseph, tapi hanya bisa digunakan oleh orang yang benar-benar mencintai Mase. Shiro dan Rose bergegas ke ruang Emerald dan mencari cincin itu. Mereka menemukan cincin itu di atas meja dan mengambilnya. Mereka kembali ke kamar dan melihat bahwa Joseph sudah hampir membunuh Mase. Shiro dan Rose menyerang Joseph dan mencoba merebut Mase dari tangannya. Joseph berusaha melawan, tapi dia tidak bisa mengalahkan Shiro dan Rose yang bekerja sama dengan baik. Shiro berhasil memasukkan cincin itu ke dalam mulut Joseph, dan seketika itu juga Joseph meledak menjadi debu. Mase yang dalam keadaan lemah ternyata masih hidup. Dia mengucapkan terima kasih kepada Shiro dan Rose yang telah menyelamatkan nyawanya. Rose mengucapkan selamat tinggal kepada Mase dan Shiro dan mengatakan bahwa dia akan pergi ke alam baka dan berharap mereka hidup bahagia. Rose menghilang dengan damai dan meninggalkan cincin itu di tangan Mase. Mase dan Shiro memutuskan untuk tidak pernah lagi menghadiri pesta Valentine dan lebih memilih untuk menghabiskan waktu bersama di apartemen mereka. Mereka hidup bahagia selamanya dan tidak pernah lagi diganggu oleh Joseph atau arwah gentayangan lainnya.